05045. Nama saya Melva Wesne Baho, NIM 2205028. Nama saya Novi Dewi Anjani, NIM 20020505031. Perkenalkan, nama saya Akbar Rizkan, NIM saya 2002-05003. Kami dari kelompok 6 kelas 1 Farmasi ingin menjelaskan tentang fermentasi tape dan jenis bakteria. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik. Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik. Akan tetapi, terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal. Proses fermentasi tape. Tape merupakan makanan tradisional fermentasi yang tidak asing lagi. Tape bisa terbuat dari beras ketan, dan singkong. Berbeda dengan makanan fermentasi lainnya yang hanya menggunakan satu mikroorganisme yang berperan utama. Namun, pembuatan tape banyak melibatkan mikroorganisme. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan untuk mendapatkan hasil tape yang terbaik. Yang pertama, harus memilih kualitas bahan utama yang baik. Juga memilih cara untuk menyimpan tape. Kita ingin menyimpan tape di plastik atau di daun. Yang keempat, perhatikan keadaan lingkungan saat penyimpanan. Memilih cara pemasakan atau pembuatan tape. Jumlah ragi yang terlalu banyak akan mempercepat fermentasi pada tape dan membuat tekstur tape itu menjadi lebih lembek. Sedangkan jumlah ragi yang sedikit itu dapat menyebabkan rasa tape tidak manis dan tekstur tape terasa lebih keras. Cairan tape diketahui mengandung bakteri asam laktat. Reaksi fermentasi dilakukan oleh ragi. Fermentasi tape dapat meningkatkan kandungan vitamin B atau tiamin 3 kali lipat. Si vitamin B ialah berguna untuk sistem saraf pada tubuh dan bisa melancarkan pencernaan dalam tubuh. Kelebihan lain dari tape adalah mampu memikat dan mengeluarkan alfa toksin dari tubuh. Namun, mengkonsumsi tape secara berlebihan dapat menyebabkan infeksi pada darah dan gangguan sistem pencernaan. Bakteri pada tape. Bagian ini, mikroorganisme yang terlibat adalah kapang dan kamir, yang termasuk bakteri kapang yaitu Amylomyces rauxi, Mucor sp, dan Rhizopus sp. Yang termasuk bakteri kamir yaitu Saccharomycopsis fibuligera, Saccharomycopsis malanga, Pichia burtoni, Saccharomyces cerevisiae, dan Candida utilis, serta bakteri Pediococcus sp dan Bacillus sp. Kedua mikroorganisme tersebut bekerja sama dan menghasilkan tape. Mikroorganisme dari kelompok kapang akan menghasilkan enzim amilolitik yang akan memecahkan amilum pada bahan dasar menjadi gula-gula lebih sederhana. Proses tersebut sering dinamakan sakarifikasi. Kemudian kamir akan merubah sebagian gula sederhana tersebut menjadi alkohol. Inilah yang menyebabkan aroma alkohol pada tape. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur bakteri. Struktur bakteri itu terbagi dua. Yang pertama itu struktur dasar yang dimiliki oleh hampir semua jenis bakteri. Kedua itu struktur tambahan yang dimiliki oleh jenis bakteri tertentu, yang meliputi kapsul, flagellum, pilus, fimbria, klorosom, vakuolagas, dan endospora. Meliputi dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA, dan granula penyimpanan. Ciri-ciri bakteri: 1. Organisme multiseluler. Yang kedua, prokaryotik atau tidak memiliki membran inti. Yang ketiga, umumnya tidak memiliki klorofil. Yang keempat, memiliki ukuran tubuh yang bervariasi. Yang kelima, memiliki bentuk tubuh yang beragam-ragam. Yang keenam, hidup bebas atau parasit. Yang ketujuh, yang hidup di lingkungan ekstrim, di tempat kawah yang panas, tidak
memiliki peptidoglikan. Kemudian yang kedelapan, yang hidup kosmopolit di berbagai lingkungan memiliki atau mengandung peptidoglikan. Reaksi-reaksi dalam fermentasi singkong ataupun beras ketan menjadi tipe adalah glukosa, yang merupakan gula paling sederhana. Melalui fermentasi ini akan menghasilkan etanol. Reaksi fermentasi ini dilakukan oleh ragi dan digunakan pada produksi makan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembuatan tape ketan atau singkong tidak berlangsung sempurna. Adalah peralatan yang kurang higienis, ragi yang sudah lama, pencucian yang tidak bersih, dan penutupan ketan atau singkong yang kurang rapat. Fermentasi ini berguna oleh sel syaraf, sel otot, dan sistem pencernaan karena mengandung berbagai bakteri yang baik dikonsumsi. Tape mampu mengikat dan mengeluarkan aflatoksi dari tubuh yang merupakan zat racun yang dihasilkan oleh kapang. Tape juga dapat mencegah anemia. Konsumsi tape yang berlebihan dapat menyebabkan infeksi pada darah dan gangguan pencernaan. Selain itu, beberapa jenis bakteri dapat pembuatan tape berpotensi menyebabkan penyakit pada orang-orang yang sistem imunnya terlalu lemah. Berikut adalah cara reproduksi bakteri kapang. Yang pertama tunasan sel, 2 pembelahan, yang ketiga pembelahan tunas, yang keempat sporulasi. Berikut ini adalah gambar dari bakteri kapang. Ada Aspergillus, Monilia, Mucor, Penicillium, Rhizopus. Dan kapang merupakan anggota kerajaan jamur yang biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah. Sebagian besar tubuh kapang terdiri atas benang-benang yang disebut hifa, yang berhubungan menjadi semacam jala. Kapang mampu hidup pada suatu lingkungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya, seperti jumlah nutrisi, kelembaban di bawah 90%, suhu 20-300 Celcius, dan pH 2,0-8,5, dan adanya faktor penghambat misalnya bahan kimia dan antibiotik. Kesimpulan yang dapat kita ambil, fermentasi adalah proses produksi energi secara anaerobik atau tanpa menggunakan oksigen, di mana hasil-hasil dari proses fermentasi ini berupa asam laktat, etanol, sama hidrogen. Pembuatan tempe dan tape adalah proses fermentasi yang sangat umum di Indonesia, di mana senyawa-senyawa tersebut akan sangat berguna menghasilkan makanan ataupun obat-obatan. Proses fermentasi pada makanan biasanya itu adalah pembuatan yogurt, tempe, tape, dan tahu. Proses fermentasi ini menggunakan mikroorganisme. Kemudian, saran yang dapat kita ambil, yang pertama, sebaiknya para pemuda diberikan ilmu yang cukup agar dapat menerapkan fermentasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebaiknya kita mampu mengembangkan penggunaan mikroorganisme di dalam fermentasi untuk menghasilkan produksi-produksi yang lebih bermanfaat.